Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita ucapkan selalu kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita dengar bersama-sama apa yang akan dikemukakan oleh Pak Agus. Silakan Pak Agus. Baik. Terima kasih Pak Daryl. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Pak Dahrial, yang saya hormati Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah kita jumpa lagi dan kita bisa berjumpa melanjutkan kajian kita di dalam serial 6 episode, 6 pertemuan di mana kita akan fokus membahas fungsi hadis. Ini adalah pertemuan yang ke-31 kalau kita mulai dari yang pertama kali kita bertemu dan kita sudah membahas berbagai hal. Nah, di dalam 6 episode yang akhir ini kita sudah mengagendakan untuk lebih fokus kepada hadis. Karena ya ini bagian dari hal yang harus diklarifikasi dalam proses pemahaman agama kita dan kemudian penerapannya, di mana hadis itu dijadikan sebagai sumber hukum yang kedua. Tetapi dalam prakteknya banyak yang menempatkan hadis sebagai sumber hukum yang pertama, sehingga memunculkan ya lebih mengedepankan perbedaan niscaya berbeda karena diriwayatkan dari jalur yang berbeda-beda oleh ulama hadis yang berbeda-beda, disahihkan oleh ulama A, bisa tidak disahihkan ulama B, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kita sudah 3 kali pertemuan, saya coba sambungkan secara ringkas, karena nanti kita di akhir dari batch ini ya, di pertemuan yang ke-6, menyarikan semuanya dan kemudian mendiskusikan secara bebas. Oke, di pertemuan pertama terkait dengan kajian hadis, kita sudah bicara tentang sejarah penulisan hadis. Poin pentingnya di sana adalah Rasulullah melarang penulisan hadis di zamannya Rasulullah masih hidup. Kenapa? Karena waktu itu ditakutkan hadis yang kalau ditulis itu akan memunculkan kerancuan dengan Al-Quran yang sedang diwahyukan. Ya, jadi zaman Rasulullah hidup, wahyu diturunkan, kemudian diperintahkan untuk menulis kepada para sahabat yang membantu beliau untuk menulis menjadi juru tulisnya, dan kemudian tidak boleh ada catatan-catatan lain selain wahyu itu. Jadi itu poin penting dari pencatatan atau sejarah penulisan hadis, dan ternyata itu dilanjutkan sampai di zamannya Khulafaur Rasyidin. Dilarang Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dilarang untuk menuliskan hadis. Karena itu di dalam sejarah, bukti-bukti sejarah, memang kita tidak menemukan artefak ya manuskrip tulisan hadis dari zaman Rasulullah sampai zaman Khulafaur Rasyidin. Nggak ada itu. Berbeda dengan Al-Quran ya. Kalau Al-Quran ditemukan yang terakhir itu, yang terbaru adalah manuskrip Birmingham yang ternyata itu muncul dari zamannya Rasulullah, ditulis di kulit binatang dan seterusnya ya. Kapan-kapan kita kaji secara lebih detail. Poin yang ingin saya sampaikan untuk menyambungkan, di episode pertama kita sudah bicara bahwa hadis di zaman Rasulullah nggak ada tulisannya, di zaman Khulafaur Rasyidin nggak ada catatan tulisan dan peninggalannya. Barulah di zaman sesudahnya itu, yaitu di zaman 4 mazhab. Mazhab pertamanya adalah Imam Abu Hanifah, ya mazhab Hanafi, di mana beliau lahir pada tahun 80 dan wafat tahun 150 Hijriah. Artinya 80-an tahun ke sana, 100 tahun ya kalau diambil rata-ratanya dari zamannya Rasul. Tapi beliau belum menulis, masih lisan. Jadi tidak meninggalkan karya tulis mazhab yang pertama itu. Baru ditulis nanti oleh murid-muridnya. Nah, mazhab yang kedua adalah mazhab Imam Malik atau Imam Maliki, Malik bin Anas, yang menurunkan atau meninggalkan karya tulis. Kitabnya namanya Al-Muwatta. Tapi itu sesungguhnya bukan kitab hadis, melainkan kitab fikih yang banyak
mengutip hadis yang sebelumnya diriwayatkan secara lisan. Sehingga hadis-hadis yang ada di kitab Al-Muwatta itu belum dikoreksi, belum di screening, ya difilter mana yang sahih, mana yang lemah, mana yang maudhu dan seterusnya, itu belum di screening. Ditemukan itu data artefak sejarahnya pada tahun atau diterbitkan tahun 179 Hijriah. Ya, jadi kira-kira ya 170-an tahun atau 150 tahun dari wafatnya Nabi lah gitu. Itu baru ada tulisannya. Dilanjutkan oleh mazhab ketiga Imam Syafi'i yang lahir tahun 150 Hijriah, wafat tahun 204 Hijriah. Dia juga punya karya tulis, tetapi juga kitab fikih, bukan kitab hadis. Dan yang keempat, Imam Hambali lahir tahun 164 Hijriah sampai wafat 241 Hijriah. Nah, beliau itu juga meninggalkan karya ada namanya Musnad Ahmad bin Hambal yang berisi hadis-hadis juga, tetapi screeningnya juga belum ketat. Barulah sesudah zaman itu muncul ulama-ulama hadis di atas 200 tahun. Imam Bukhari, Imam Muslim, ya, An-Nasa'i, kemudian Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, yang dikenal karya-karyanya dengan Kutubus Sittah. Oke, kita sudah bicara tentang itu. Sekedar meringkaskan ya rangkumannya sarinya dari pertemuan yang pertama. Kemudian di pertemuan yang kedua, kita membahas posisi hadis terhadap Al-Quran. Supaya kita tahu bagaimana memperlakukan Al-Quran atau hadis terhadap Al-Quran. Kita sudah membahas banyak tentang itu, bahwa di dalam Al-Quran diajarkan hierarkinya itu harus ngambil Al-Quran dulu. Termasuk nanti ya di dalam forum ini kita akan melakukan kajiannya dengan mengikuti metodologi yang diajarkan oleh Al-Quran. Al-Quran yang mengajarkan di dalam surat An-Nisa 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiqullah wa atiqur rasul wa ulil amri minkum, dan seterusnya, ya. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah, Al-Quran, taatilah Rasul, sunnah, dan ulil amri di antara kalian, pakar di antara kalian. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, jadi di pertemuan yang kedua saya meringkaskan, kita sudah mendapatkan posisi hierarki hukum antara hadis dengan Al-Quran dengan ijtihad. Nomor satu, atiqullah terhadap Al-Quran, taatnya. Yang kedua, terhadap sunnah Nabi wa Rasul wa ulil amri minkum, dan pakar ahli di bidang masing-masing, ya, yang kemudian di level pakar ini bisa terjadi perbedaan-perbedaan karena ada ijtihad di situ. Nah, kita sudah bahas tentang itu ya untuk melengkapi pembahasan yang pertama. Nah, di pembahasan yang ketiga kita melanjutkan lagi progres, mengambil contoh kasus hadis-hadis yang bicara tentang ilmu pengetahuan. Kita bandingkan dengan Al-Quran, maka kita mendapati bahwa dari studi kasus itu hadis itu ternyata memang bukan penjelas dari Al-Quran. Karena level kedalamannya itu sangat berbeda. Al-Quran itu sangat dalam. Dan ketika diceritakan dalam hadis, itu ternyata tidak menambah kedalamannya, tapi malah mendangkal. Karena cuma menceritakan seputar situasi dan kondisi turunnya ayat itu misalnya. Atau background atau kadang asbabun nuzul dari turunnya ayat itu, tetapi tidak menjelaskan kedalamannya. Nah, maka saya menyebut dalam episode itu, hadis itu lebih bersifat adendum daripada menjelaskan, ya, lebih bersifat tambahan informasi terkait dengan sebuah ayat. Karena kalau mau memperdalam isi Al-Quran itu nggak cukup dengan hadis yang 1-2 menceritakan ayat yang sangat mendalam, karena Al-Quran sendiri mengatakan di dalam surat Luqman itu, walau annama fil ardi min sajaratin aklam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurim ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Kalau seandainya lautan itu dijadikan tinta, kemudian ranting-ranting pohon dipetiki jadi pena, dituliskan kalimat-kalimat Allah itu, maka sampai habisnya lautan itu ditambah 7 samudra lagi, itu nggak habis-habis. Itu soal kedalaman itu.
soal kedalaman dari isi Al-Quran. Samudra ilmu yang tidak mungkin dijelaskan bahkan dengan lautan tinta. Karena itu, menurut pemahaman ini, logika ini, kita menyimpulkan hadis memang kita lihat faktanya bukan menjelaskan, tetapi menambahi. Misalnya perintah sholat, itu bukan di hadis itu dijelaskan kedalaman makna sholat misalnya, bagaimana cara mendapatkan kekhusyuannya, makna Allahu Akbar, takbiratul ihram itu bagaimana, dan seterusnya diperdalam makna Al-Fatihahnya sampai salam supaya berkualitas misalnya. Enggak ada. Yang diceritakan hadis adalah tata caranya, nah gitu, tambahan, addendum. Tambahan harus berwudu, tata caranya wudhu gini, tempatnya harus suci, takbiratul ihram, ya, tata caranya sampai salam. Nah, kita sudah mendapatkan 3 kesimpulan itu dari pertemuan yang sebelumnya. Hari ini adalah pertemuan kita yang keempat. Kita akan mengambil satu contoh yang menarik karena kita barusan memperingati ya peristiwa yang luar biasa, yaitu Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita menjadikan ini sebagai studi kasus untuk sekali lagi mendapatkan kepahaman dan kemudian juga terkait dengan sains. Kontroversi Isra Mi'raj, ya, sebuah kajian hadis dan Al-Quran dan sains. Bapak dan Ibu sekalian, ini studi kasus yang sangat menarik, yang sangat syarat, ya. Satu terkait dengan keimanan, kadar keimanannya sangat tinggi di sini, yang menjadi sebuah proses pembelajaran, sebuah tantangan keimanan yang ini menjadi ya kajian misalnya terkait bagaimana sih kita itu harus beriman, yang contoh kasusnya sangat fenomenal, sangat kontroversial, misalnya terhadap Isra Mi'raj, di mana banyak orang belum bisa menjelaskan secara logis, secara rasional, dan seterusnya, apalagi di zaman itu. Sehingga digambarkan Abu Bakar sebagai teman dekat, sahabat dekatnya Rasulullah. Abu Bakar itu teman sepermainannya Rasulullah Muhammad SAW. Usianya cuma terpaut kira-kira 2 tahun, lebih muda Abu Bakar. Jadi tahu persis itu Abu Bakar, teman sepermainannya ini. Ketika Nabi Muhammad menyampaikan berita tentang Isra dan Mi'raj itu, masyarakat Quraisy nggak percaya, bahkan mengolok-olok, melecehkan, dan seterusnya. Nah, mereka kemudian menanyakan kepada Abu Bakar, Abu Bakar, itu loh temanmu Muhammad bin Abdullah itu menceritakan perjalanan dari Mekah ke Palestina, dan kemudian dilanjutkan ke Sidratul Muntaha, balik lagi, nggak sampai 1 malam katanya. Semua melecehkan dan mengolok-olok. Kamu percaya nggak? Abu Bakar waktu itu cuma bertanya, yang menceritakan itu siapa? Ya Muhammad sendiri. Ya kalau yang bercerita dia, saya pasti percaya 100%. Gitu. Nah, ini seringkali diceritakan oleh para ustadz, ya dai, mubalek, bahwa itu menjadi model keimanan yang tanpa perlu berargumentasi. Sudahlah, pokoknya percaya saja. Nah, di sini saya menangkap justru berbeda. Kenapa? Abu Bakar itu sesungguhnya berargumentasi dan membangun sebuah alasan argumentasi untuk mempercayai itu, mengimani itu. Makanya dia bertanya, yang bercerita itu siapa? Muhammad sendiri. Loh, kalau yang bercerita dia, saya percaya. Kenapa? Karena Abu Bakar itu teman kecil, teman sepermainan sejak kecil, tahu persis Muhammad bin Abdullah orang yang tidak pernah berbohong. Kalau yang ngomong dia 100%, dia bilang, percaya. Jadi keimanan di dalam Islam itu ada argumentasinya, jangan kemudian asal percaya. Ya, ini menjadi menarik, termasuk nanti terkait dengan hadis-hadis yang akan menjadi studi kasus kita, itu harus dilakukan kajian-kajiannya. Jangan kemudian kalau di situ sudah tertulis Rasulullah bersabda bahwa ini kita harus langsung percaya. Kalau nggak percaya kemudian dicap sebagai ingkar sunnah atau ingkar hadis dan sebagainya. Nah, itu tidak make sense, tidak begitu di dalam Islam. Ya, jadi dari sisi keimanan yang kadarnya sangat tinggi karena ceritanya, kisahnya atau peristiwanya sangat kontroversial.
Nah, maka keimanan mesti dimulai dengan akal sehat dan keilmuan. Ini yang diajarkan Al-Quran ya. Nanti kita kaji pada bagian berikutnya. Studi kasus yang sangat menarik karena kadar keimanan. Yang kedua, karena kadar sains dan teknologinya itu juga tinggi, canggih gitu ya. Baru di abad atau di dekade-dekade terakhir inilah kemudian kita mendapatkan abad 20, 21 ya. Itu baru mulai terungkap sesungguhnya peristiwa yang terjadi di zaman Rasul itu sangat masuk akal, bahkan secara ilmiah bisa dijelaskan, bahkan sudah menjadi tema-tema film-film science fiction, melakukan perjalanan-perjalanan ya jarak jauh melalui portal-portal, pintu-pintu, dimensi dan sebagainya, itu bahkan sudah menjadi tren di dalam film-film science fiction yang semua berbasis kepada pertimbangan-pertimbangan ilmiah. Waktu itu memang belum bisa dijangkau oleh ilmu pengetahuan sehingga mistis. Nah, ini yang nanti kita lihat pada sejumlah hadis yang dijelaskan secara mistis. Tetapi Al-Quran tidak menjelaskan secara mistis ya, karena itu ini harus dibedakan, harus kita lihat ya, dibandingkan bagaimana Al-Quran menceritakan sebuah fenomena yang kadar keimanannya sangat tinggi dan kadar sains teknologinya juga sangat tinggi, sangat canggih, tetapi tidak dengan cara mistis. Sedangkan di hadis-hadis kita melihat pendekatannya adalah sangat mistis. Ya, itu menjadi karakter yang sangat menarik untuk diperbandingkan. Cerita di zaman itu disampaikan secara mistis. Meskipun sesungguhnya itu sudah pernah terjadi di zaman Nabi Sulaiman. Kisah berpindahnya benda ukuran besar ya, singgasana Ratu Balqis dari negeri Sabah di Yaman, Jazirah Arabia bagian selatan, pindah ke Palestina, jaraknya 2000 km, lebih jauh dibandingkan Mekah, Palestina. Ya, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa atau Mekah, Palestina itu cuma 1500-an. Tapi ini lebih jauh lagi, ke selatan lagi dibandingkan kota Mekah di Yaman, ya Jazirah Arabia bagian selatan, 2000 km. Itu juga diceritakan oleh Al-Quran dengan sangat menarik, tidak secara mistis, tetapi secara keilmuan. Karena digambarkan di sana waktu itu Nabi Sulaiman yang memiliki banyak mukjizat, ya diantaranya membangun patung-patung, membangun gedung-gedung pencakar langit, membangun periuk-periuk industri, metalurgi, ya, kolam-kolam besar dan sebagainya, punya kendaraan yang berbasis pada kekuatan angin yang sekarang ini kita menyebutnya pesawat terbang, ya, kekuatan aeronautika dari gaya angkat angin. Itu diceritakan oleh Al-Quran dengan sangat menarik, sama sekali tidak mistis. Termasuk memindahkan singgasana Ratu Balqis itu digambarkan oleh Al-Quran tidak dengan cara mistis. Staf ahlinya dikumpulkan oleh Nabi Sulaiman waktu itu. Ada jin, ada manusia. Kemudian ditanya, siapa yang bisa memindahkan singgasana itu? Yang angkat tangan pertama adalah jin Ifrit. Ditanya berapa lama atau berapa cepat sebelum baginda berdiri dari tempat duduk gitu ya. Tetapi Nabi Sulaiman mencari yang lebih cepat lagi, siapa? Nah, diceritakan itu dalam surat An-Naml. Yang ngacung kedua angkat tangan yang kedua ini adalah manusia yang menguasai ilmu dari Alkitab. Jadi menarik, berceritanya itu adalah scientific, keilmuan, ilmiah. Manusia yang menguasai ilmu dari Alkitab. Bukan tiba-tiba bisa memindahkan tanpa argumentasi yang jelas. Enggak. Diceritakan bahwa dia punya ilmunya. Ilmiah artinya. Gitu. Dari dalam kitab waktu itu Taurat. Ditanya berapa cepat bisa memindahkan sebelum baginda Sulaiman berkedip. Maka dijamin benda itu sudah sampai di sini. Dan kemudian digambarkan, diceritakan, ya betul berpindah tempat di situ. Nah, itu kalau kita lihat secara ilmiah di era modern dan milenial ini, ternyata memang sudah bisa dijelaskan melalui sains dan teknologi. Bahkan penelitiannya, penemuan-penemuan dan penelitiannya masih terus berlangsung, ya. Kita dengan mudah sekarang bisa mendapat informasi itu sangat banyak di internet, ya, di googling saja penelitian tentang teleportasi, termasuk teleportasi kuantum yang dilakukan oleh misalnya Cina dan negara-negara maju yang lainnya, Jepang berlomba-lomba, Amerika.
untuk menguasai teknologi teleportasi, memindahkan sesuatu ya, termasuk benda atau partikel kuantum, jaraknya jauh, teleportasi dari port ke port, dari tempat keberangkatan ke tempat kedatangan, dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan kalau teleportasi kuantum itu real time. Jadi secara ilmiah itu sudah dimungkinkan, bisa dijelaskan, bahkan dimungkinkan untuk dilakukan, dipraktekkan menjadi sebuah teknologi, bukan cuma science. Oke, jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah studi kasus yang sangat menarik ketika kita kemudian mencoba mempelajari bagaimana cara Al-Quran bercerita tentang itu dan bagaimana cara hadis menceritakan tentang itu. Supaya kita ini mendapatkan pembelajaran di sini bahwa benar itu yang disampaikan Al-Quran. Hierarkinya itu harus Al-Quran dulu, kemudian baru hadis kalau ada penjelasannya, gitu ya. Dan kemudian kalau tidak ada ijtihad secara keilmuan dan seterusnya, sains dan teknologi itu adalah bagian dari ijtihad dari pakar di bidangnya. Oke. Bapak dan Ibu sekalian, jadi keimanan Islam memang harus berbasis pada akal dan ilmu, sehingga imannya menjadi kokoh. Ya, kita sudah pernah membahas ini tentang ilmu yakin, keyakinan karena paham ilmunya. Ainul yakin, yakin dikarenakan sudah melakukannya, mengalaminya, punya experience terkait dengan itu, dan hakul yakin, keyakinan yang tidak terbantahkan karena berulang kali kita mendapatkan bukti-bukti kebenarannya. Itulah proses keimanan yang harus dilakukan dan dijaga oleh umat Islam. Jangan membangun keimanan pokoknya, gitu ya. Kata guru saya, kata profesor, kata doktor, kata habib, kata ustadz, terus kita langsung percaya, itu nggak boleh di dalam Islam. Siapapun yang bicara, kita harus kritis sehingga mendapatkan keyakinan keilmuan, keyakinan pengalaman, dan keyakinan pembuktian yang berulang kali yang tidak terbantah. Itulah proses keimanan. Tidak boleh ikut-ikutan. Setiap diri akan ditanya pertanggungjawabannya. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Ya, dalam surat Al-Isra kebetulan juga sama. Surat Al-Isra ayat 36. Janganlah kalian mengikuti segala sesuatu yang kalian tidak punya ilmunya. Ya, itu ditekankan oleh Al-Quran. Role model yang dikedepankan oleh Al-Quran adalah ulul albab. Orang-orang yang bisa memadukan kecerdasan intelektualnya dengan kecerdasan emosionalnya dan kecerdasan spiritualnya secara paripurna. Ya, saya tidak akan mengulangi ini, saya hanya mencoba menyambungkan kembali apa yang sudah kita bahas supaya kita berada dalam konteks dan koridor yang terjaga. Kita sedang mengkaji tentang peran hadis sebagai sumber hukum di dalam memahami berbagai ajaran di dalam Islam ini. Ulul albab sebagai role model yang digambarkan oleh Al-Quran sebagai yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang-orang yang hatinya senantiasa nyambung ya kepada Allah, kesadarannya terisi oleh eksistensi kehadiran Allah, tapi bertafakur secara ilmiah terhadap berbagai macam peristiwa yang terjadi di sekitarnya dan di alam semesta. Oke ya, ini kaitannya dengan keimanan di dalam Islam karena contoh kasus yang sedang kita bahas ini memang syarat dengan keimanan dan keilmuan. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, sekarang kita masuk ya menjadikan fenomena ini sebagai studi kasus kajian kita dalam versi Al-Quran dan dalam versi hadis. Kemudian kita akan mencoba memahami dan menarik hikmah pembelajaran dari sana. Yang pertama adalah peristiwa Isra Mi'raj dalam versi Al-Quran. Bagaimana Al-Quran bercerita tentang peristiwa Isra dan Mi'raj itu? Yang pertama diceritakan di dalam surat Al-Isra ayat pertama. Isra adalah perjalanan malam dari Mekah ke Palestina. Ya, jadi kata asra itu ada subhanalladzi asra bi abdihi dan seterusnya, itu kemudian dijadikan nama surat ini Al-Isra, perjalanan malam.
Al-Isra atau Asra, memperjalankan di waktu malam, itu adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perjalanan pindah tempat. Ya, ini menjadi salah satu kata kunci untuk memberikan gambaran kepada kita bahwa perjalanan itu bukan perjalanan cuma roh saja, atau penglihatan, atau cuma mimpi, karena ada yang berpikiran itu. Kenapa? Dikarenakan waktu itu mustahil ya dijelaskan bagaimana sosok Nabi bisa berpindah dari Mekah ke Palestina dalam waktu cuma nggak sampai semalam bolak-balik. Nah, nama surat ini Al-Isra adalah perjalanan malam. Dimulai dengan Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan asra bi abdihi, hambanya. Ini kalimat yang sangat menarik karena dimulai dengan maha suci. Itu menunjukkan satu, subjeknya adalah Allah. Bukan Nabi melakukan perjalanan sendiri, melainkan maha suci Allah yang memperjalankan. Jadi semua atas kehendak Allah. Maha suci juga bermakna maha hebat, sempurna, tidak ada kekurangannya, ya, suci dari segala macam kekurangan, menakjubkan, mempesona, ya, dan seterusnya. Itu ada di dalam makna maha suci Allah. Sehingga ini tergambar di bayangan kita, peristiwa ini memang peristiwa luar biasa, sehingga dimulai dengan kata Subhanalladzi, maha suci dia Allah yang asra, memperjalankan di waktu malam, berpindah tempat. Seorang hamba Allah, satu kesatuan manusia, bukan cuma rohnya atau penglihatannya. Kalau penglihatan pasti digambarkan di ayat seperti ayat-ayat yang lain, itu yang menggunakan bukan memperjalankan, tapi menjadikan Rasul misalnya diperlihatkan. Nah, seperti itu. Kalimatnya pasti bagus. Jadi menarik, Al-Quran itu menggunakan kalimat dengan diksi-diksi yang sangat dalam. Maknanya itu satu kata, satu frase, apalagi satu kalimat, itu memiliki kedalaman yang luar biasa, seperti mutiara yang kalau kita lihat dari semua sisi berpendar. Makanya tadi kaitannya dengan, kalau kamu mau menuliskan kalimat-kalimat Allah itu dengan lautan tinta, ya sampai 7 kali samudra atau 7 samudra, nggak akan habis. Karena itu tadi. Ini nanti kita lihat bedanya dengan hadis. Hadis itu teksnya adalah dari periwayatnya. Kalau ini teksnya dari Allah ini, gitu. Diksi-diksi yang dipakai dari Allah, maka itu kedalamannya luar biasa. Memperjalankan hambanya di waktu malam. Pada suatu malam, nah pindahnya itu jelas di sini. Ya, runtut ceritanya itu menarik. Struktur kalimatnya itu menarik, gitu ya. Pada suatu malam dari betul-betul berpindah Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Aqsa di Palestina. Penegasan ini bisa mengcounter ya berbagai macam keraguan-raguan. Misalnya nih, ada yang mempertanyakan, kalau kita baca ya surat Al-Isra 1, 2, 3 itu di awal-awal itu, maka setelah ayat pertama ini yang diceritakan itu Nabi Musa, Bani Israel dan Nabi Musa. Maka kemudian ada yang mengatakan, sesungguhnya ayat 1 ini juga bukan cerita Nabi Muhammad ini. Ini cerita Nabi Musa ini yang diperjalankan. Nah gitu ya. Ada yang berpendapat seperti itu. Menduga-duga karena dikaitkan dengan ayat berikutnya. Tetapi ini di-counter oleh ayat ini sendiri. Karena ada penjelasan diantaranya. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa. Loh, Nabi Musa itu tidak hidup di Mekah, kan gitu. Nabi Musa itu hidupnya masa kecilnya di Mesir. Kemudian Exodus mau menuju ke Palestina, ya, membawa Bani Israel, dan kemudian tidak bisa masuk ke Palestina selama puluhan tahun, ada di kawasan di luar kota Palestina, termasuk berputar-putar di padang Tih, yang itu digambarkan adalah di sekitar Gurun Sinai. Jadi langsung tercounter gitu ya, dengan struktur kalimatnya, diksi yang dipakai itu luar biasa. Al-Quran Maha Suci memiliki makna memperjalankan di waktu malam, ada makna kedalamannya. Hamba itu ada makna kedalaman. Misalnya terkait dengan hamba itu orang yang taat, misalnya taat pada majikan, misalnya hamba abdi, mengabdi,
Maka ini memiliki kedalaman makna di antaranya ya, yang pernah kita kaji, dan kalau ini mau diperdalam secara detail. Nabi itu bukan tipikal orang yang suka membantah, apalagi ya menawar, membantah terhadap perintah Allah gitu. Sehingga ini nanti ada kaitannya ketika di hadis diceritakan di sana bahwa Nabi mendapat perintah 50 waktu sholat, kemudian ketemu Nabi Musa disuruh menawar dari 50 menjadi 45, menjadi 40, menjadi 35, dan seterusnya sampai menjadi 5, nawarnya 9 kali, bukan main. Itu saya yang termasuk yang tidak bisa menerima. Karena penggunaan istilah abdi ini, beliau adalah seorang hamba yang tidak pernah ada ceritanya membantah, menawar perintah Allah, itu nggak ada ceritanya. Tapi di dalam hadis itu bisa diceritakan menawar-nawar gitu ya. Ya ini kita bisa melihat nanti perbedaannya antara bagaimana Al-Quran menceritakan sebuah peristiwa dan memberikan hikmah-hikmah yang sangat mendalam dari ayat-ayat Quran itu. Yang telah kami berkati sekelilingnya. Wah, ini juga dalam di situ, karena perjalanan Nabi itu kalau kita rekonstruksi, apakah mungkin dari Mekah ke Palestina dalam waktu semalam? Ya, penjelasannya di waktu itu adalah mistis. Tetapi kita sekarang punya penjelasan yang saintifik, yang bisa dibenarkan, bisa diterima, bisa dijelaskan, bahkan dibuktikan secara ilmiah, bahwa benda itu bisa dilenyapkan, dimusnahkan ya dalam sebuah proses namanya proses anihilasi menjadi energi. Ya, mengikuti rumusnya Einstein, E sama dengan mc kuadrat itu. E adalah energi, M adalah massa atau materi, C kuadrat adalah cahaya dikuadratkan. Energi bisa diciptakan dari pemusnahan massa yang besarnya dikalikan kecepatan cahaya kuadrat. Benda itu bisa dimusnahkan jadi gelombang ya, energi, dan dikirim sebagai gelombang dengan kecepatan cahaya misalnya. Ya, secara pendekatan kuantum ini sangat dimungkinkan sekarang dan bisa diceritakan, bahkan bisa ditiru. Bahkan sudah dibuktikan di laboratorium pada skala partikel, skala kuantum. Jadi mengikuti pendekatan saintifik, argumentasi yang ilmiah, itu tidak ada keberatan apapun untuk menggambarkan sosok materi, baik benda mati maupun makhluk hidup, ya, untuk bisa dikirim, digerakkan, dipindahkan dengan kecepatan yang sangat tinggi, kecepatan gelombang, misalnya cahaya, yang kecepatannya 1 detik 300.000 kilometer. Kalau cuma jarak Mekah Palestina yang 1.500 dibagi 300.000, ya ketemunya cuma 0,005 detik saja sudah berpindah tempat. Ya, jadi maksud saya Al-Quran dengan struktur bahasanya, grammarnya, gaya bahasanya, diksinya, itu memberi keleluasaan kepada kita ya untuk memberikan penafsiran yang tidak mistis, yang saintifik, sangat dimungkinkan. Diberkati sekelilingnya dan kemudian terjadilah perjalanan yang luar biasa itu, dan secara ilmiah juga bisa dibuktikan gelombang energi bisa diubah lagi menjadi materi. Itu tidak ada keberatan. Bahkan di film-film science fiction kalau kita lihat, misalnya Star Trek gitu ya, yang sudah lama sebenarnya, yang sekarang lebih canggih-canggih lagi. Mr. Spock kalau mau pindah tempat yang jauh gitu ya, dikirim secara teleportasi, dimasukkan tabung, disinari, badannya diubah menjadi gelombang, dipancarkan seperti gelombang televisi gampangnya gitu, di sana di-receive, diterima, dimaterialkan lagi. Jadilah manusia kembali atau material kembali. Meskipun detail-detail teknologinya itu belum dikuasai sepenuhnya oleh manusia. Tetapi penjelasan saintifiknya sudah bisa disampaikan, dan pada skala laboratorium, skala partikel, skala kuantum itu sudah bisa dilakukan. Agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari ayat-ayat kami, linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Surat Al-Isra ayat 1. Jadi dalam perjalanan yang singkat itu Rasulullah bisa memiliki kemampuan melihat dan mendengar, karena Allah yang memperjalankan itu dan menampakkan banyak peristiwa yang kemudian juga bisa dijelaskan secara ilmiah gitu.
Karena ternyata menurut teori relativitas waktu, sesuatu yang bergerak dengan kecepatan tinggi mendekati kecepatan cahaya, waktunya akan mulur. Waktunya akan mulur. Mengikuti rumusnya relativitas waktu, T sama dengan 0 per akses dimensi. Bergantung pada kecepatan berapa, maka durasinya atau kesetaraan waktunya itu bisa bermacam-macam. Sehari bisa 1000 tahun, sehari bisa 50.000 tahun, sehari bisa 1 miliar tahun, dan seterusnya. Itu digambarkan oleh Al-Qur'an. Bapak dan Ibu sekalian, ini sebagai contoh kasus ya, Al-Qur'an itu memiliki struktur dan gaya bahasa yang sangat dalam. Yang ini sesungguhnya tidak bisa diwadahi oleh penjelasan hadis. Hadisnya hanya menang. Oke, ayat yang berbeda. Nah, itu Isra-nya ya, sedangkan Mi'raj-nya itu digambarkan sebagai perjalanan mencapai sebuah tempat yang namanya Sidratul Muntaha. Diceritakan dalam surat An-Najm. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupa yang asli pada waktu yang lain. Ini memberikan kondisi di mana beliau berada waktu itu, yaitu di alam malakut, di alamnya Jibril, di mana Jibril, para malaikat, Jibril menampakkan wajah aslinya atau bentuk aslinya. Ini adalah makhluk dari dimensi paling tinggi. Kalau dalam fisika disebut, atau membran teori, M teori, superstring teori, digambarkan sebagai dunia atau alam berdimensi 11. Sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupa yang asli pada waktu yang lain, di mana di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga, tempat tinggal. Ketika itu Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Misterius. Jadi suasana yang ditampilkan oleh kalimat-kalimat Al-Quran itu memiliki kedalaman yang luar biasa. Penglihatannya tidak bisa berpaling dari apa yang dilihatnya dan tidak melampaui. Ada apa di balik Sidratil Muntaha itu? Apa sesungguhnya yang terjadi? Sungguh dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Surat An-Najm ayat 14 sampai 18. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, ini kalau diperdalam lagi atau dicoba diselami maknanya dari ayat-ayat ini juga Masya Allah. Setiap kata itu menjadi kata kunci, setiap frase itu memiliki kedalaman, setiap kalimat dan seterusnya yang menggambarkan Rasulullah sampai di suatu tempat yang berdimensi tinggi, di mana dari situ kelihatan surga, ya, karena kata ayat lainnya, wa jannatin arduhas samawati wal ard, surga itu luasnya seluas langit dan bumi, gitu ya, jagat raya. Artinya dari tempat itu Rasulullah bisa melihat jagat raya itu. Bahkan bukan cuma langit pertama, tapi langit kedua, 3, 4, 5, sampai langit yang ke-7. Dan tidak bisa berpaling karena terpesona. Dan tidak bisa mengetahui ada apa di balik itu. Di bagian akhirnya dikatakan, sungguh dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Masya Allah ya. Jadi sangat imajinatif dan sangat mendalam. Nah, terkait dengan Mi'raj itu, ini dijelaskan secara berbeda-beda dalam angle-angle yang berbeda di ayat-ayat yang lain atau di surat yang berbeda. Kata Mi'raj itu bisa kita temukan terjadi pada para malaikat, diantaranya Jibril dan malaikat yang lainnya dalam surat Al-Ma'arij. Al-Ma'arij, Mi'raj, ya. Aroja ya'ruju, itu bermakna naik. Al-Ma'arij adalah tempat-tempat naik. Ada yang menyebutnya tangga-tangga kenaikan, atau ya, lebih netral, tempat, karena tidak harus tangga begitu bentuknya, kecuali kita menggunakan pendekatan pemahaman di yang abad-abad pertengahan, orang naik itu harus pakai tangga. Tapi sekarang ini naik bisa pakai lift, bisa pakai bahkan alat transportasi yang di luar dugaan pada zaman itu. Ada tempat-tempat kenaikan. Bahkan menjadi judul dari surat ini, Al-Ma'arij, tempat-tempat naik. Kemudian di situ digambarkan di ayat 3 dan 4, para malaikat itu naik kepada Allah. Ya, Minallahi dzil ma'arij, dari Allah yang mempunyai tempat-tempat naik.
Ta'rujul malaikatu warruh ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasan. Ta'rujul malaikat warruh. Para malaikat dan Jibril, Jibril ar-ruh, naik Mi'raj menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Waduh, ini sebuah informasi yang sangat ilmiah, bukan mistis. Orang yang tidak memahami ilmu fisika modern dan tidak belajar ilmu teorinya Einstein, relativitas waktu, memang kemudian tidak bisa membayangkan bahwa para malaikat dan Jibril yang digambarkan sebagai makhluk kuantum, ya, dari foton, dari partikel-partikel kuantum, itu bisa memiliki kecepatan sangat tinggi, kecepatan cahaya misalnya, atau mendekati kecepatan cahaya sehingga waktunya bisa mulur. Kalau ayat ini kita ambil perbandingannya, sehari bisa berkadar atau berdurasi, ya, kadarnya 50.000 tahun, kita masukkan ke dalam rumus teori relativitas waktu, T sama dengan T0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat itu, maka ketemu kecepatannya malaikat bergerak saat itu adalah 0,9999 15 angka, paling belakang tambah 2 angka, 8 dan 5. Itu kalau kita masukkan ke dalam rumus itu, maka kita akan mendapatkan waktunya malaikat sehari itu kadarnya setara dengan 50.000 tahun manusia. Jadi ini sungguh adalah informasi yang sangat bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, bukan pendekatan yang mistis. Itulah gaya bahasa, grammar, dan diksi-diksi yang dipakai di dalam Al-Quran, ya, sebagai studi kasus terkait dengan Mi'raj ini. Di ayat yang lain lagi digambarkan ada pintu-pintu langit. Nah, ini sama dengan di film-film science fiction atau pendekatan-pendekatan ilmiah mutakhir terkait dengan dimensi-dimensi yang berbeda. Dikenal namanya portal dimensi, pintu-pintu langit, di mana itu menjadi batas atau pintu masuk dari dimensi yang lebih rendah ke dimensi yang lebih tinggi atau dimensi yang berbeda, dan seterusnya, yang bisa dipertanggungjawabkan penjelasannya secara saintifik. Dan seandainya kami membukakan kepada mereka salah satu dari pintu-pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya, tentulah mereka akan berkata, sungguh pandangan kami dikaburkan, bahkan kami adalah orang-orang yang seperti terkena sihir. Surat Al-Hijr ayat 14 dan 15. Ya, kalau ini diselami, diperjelas, memang orang-orang yang berpindah dimensi itu akan takjub gitu. Akan terkagum-kagum, heran-heran, karena bisa melihat pemandangan yang sama sekali tidak terduga oleh dia pada waktu dia berada di dimensi yang rendah itu. Seperti kalau gampangannya nih, ini tidak mewakili tetapi bisa diimajinasikan sebagai sebuah analogi. Kita biasanya ada di permukaan bumi atau di permukaan tanah melihat sekelilingnya gitu ya. Yang kita lihat cuma ya jarak beberapa meter dari tempat kita berada. Tetapi kalau kemudian kita naik ke menara, semakin tinggi, kita akan bisa melihat kejauhan. Pemandangannya akan berbeda sama sekali gitu. Nah, ibaratnya kurang lebih seperti itu. Permukaan tanah itu datar adalah dimensi 2, tapi ketika naik ke ketinggian, ketebalan ya, atau ketinggian, ini masuk ke dimensi 3 yang menuju ke semakin jauh dari permukaan bumi itu, maka kita bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat di dimensi yang lebih rendah. Nah, itulah yang saya gambarkan di dalam buku Terpesona di Sidratul Muntaha ketika Rasulullah berpindah dari langit pertama ke langit kedua, ya dimensi yang semakin tinggi, sampai di Sidratul Muntaha, digambarkan Rasulullah melihat surga, simbol keindahan yang tiada tara terkait dengan jagat raya, yang bukan cuma satu langit, tetapi sab'as samawat, 7 langit, atau istilah fisika modernnya atau kosmologinya adalah multiverse. Bukan cuma universe yang satu langit, tetapi multiverse. Langit yang jumlahnya sangat banyak, yang oleh Al-Quran digambarkan sebagai sab'as samawat, langit yang 7. Ya, lagi-lagi kita mendapati
ayat-ayat Quran memiliki kedalaman yang luar biasa. Oke, itu sebagian ya dari ayat-ayat yang ingin saya tampilkan. Nah, sekarang kita mencoba membandingkan Isra Mi'raj dalam versi hadis. Seperti apa hadis-hadis yang bercerita tentang Isra dan Mi'raj itu? Saya ambilkan sejumlah hadis untuk memberikan gambaran. Ya. Isra Mi'raj versi Anas bin Malik. Ya, jadi ketika kita bicara hadis, maka kita akan bicara siapa yang menjadi sumber periwayatan itu. Memang ujungnya digambarkan ini nyambung ke Rasulullah. Tetapi dari Rasulullah kemudian didengar atau dilihat atau disampaikan kepada siapa? Maka ada beberapa versi. Saya akan mengambil sejumlah hadis yang sudah jelas kesahihannya saja. Ya, Bukhari dan Muslim, atau kita banyak mengambil kali ini Muslim yang diakui kesahihannya karena metodologinya termasuk ketat untuk menyeleksi hadis itu. Versi Anas bin Malik, mari kita baca. Hadisnya panjang-panjang terkait dengan Isra Mi'raj ini, tapi ya harus kita baca supaya dapat nuansa suasananya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, didatangkan kepadaku buruk, yaitu hewan putih yang panjang, lebih besar dari keledai, dan lebih kecil dari bagol atau kuda besar. Dia meletakkan telapak kakinya di ujung pandangannya. Maksudnya langkahnya sejauh pandangan mata. Jadi ingin digambarkan kalau si buruk ini yang bentuknya seperti kuda, sehingga dalam banyak gambar-gambar ilustrasi itu digambarkan sebagai kuda yang warnanya putih, bahkan ada yang digambarkan kepalanya manusia dan seterusnya ya. Dalam hadis-hadis yang lebih tidak sahih, dalam periwayatan-periwayatan bahkan ada hadis Israelia dan sebagainya. Muraduk itu banyak. Saya ambil yang sahih saja. Kalau dia melangkah, maka sejauh pandangan mata atau mata memandang. Gitu. Ada di hadis lain digambarkan cara mendaratnya kakinya, itu ya kalau turun kaki depannya seperti apa, kalau berangkat kaki belakangnya seperti apa dan seterusnya. Itu ada cerita-cerita. Intinya ada alat transportasi yang diidentikan dengan alat transportasi saat itu, yaitu kuda paling cepat. Tapi karena mungkin dianggap kurang cepat, di beberapa cerita yang lain, riwayat yang lain digambarkan ada sayapnya untuk menggambarkan alat transportasi yang lebih cepat dari kuda nih. Karena kalau kuda masih makan waktu beberapa hari untuk sampai dari atau mengcover perjalanan itu. Maka saya pun menungganginya sampai tiba di Baitul Maqdis. Lalu saya mengikatnya di tempat yang digunakan untuk mengikat tunggangan para nabi. Jadi benar-benar digambarkan seperti binatang. Memang disebut sebagai dabbah, binatang yang memiliki warna putih, halus, cerah, dan kemudian memiliki kecepatan sangat tinggi. Tapi seperti kuda tunggangan yang diikat gitu ya di tempat biasanya para nabi mengikatkan tunggangannya di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa. Kemudian saya masuk ke dalam masjid dan sholat 2 rakaat, kemudian keluar. Ini juga ada pengkritisan terkait dengan masjid di zaman itu, karena kalau kita lihat di zaman itu ternyata masjid yang sekarang ada itu baru dibangun oleh Umar bin Khattab di abad ke-7. Jadi muncul berbagai macam mulai kontradiksi-kontradiksi dan pengkritisan-pengkritisan terkait dengan periwayatan hadis. Ya. Masuk ke dalam masjid dan sholat 2 rakaat, kemudian keluar. Kemudian datang kepadaku Jibril alaihi salam dengan membawa bejana berisi khamar dan bejana berisi air susu. Aku memilih bejana yang berisi air susu. Jibril kemudian berkata, engkau telah memilih yang sesuai fitrah. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit pertama. Dan Jibril meminta dibukakan pintu. Berarti buruknya ditinggal di pelataran masjid itu. Jibril naik bersamaku ke langit pertama dan Jibril meminta dibukakan pintu langit. Ya.
Maka dikatakan kepadanya, siapa engkau? Penjaga pintu itu bertanya. Dia menjawab, Jibril. Dikatakan lagi, siapa yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Dikatakan, apakah dia telah diutus? Jibril menjawab, ya, dia telah diutus. Maka dibukakanlah bagi kami pintu langit. Dan saya bertemu dengan Adam. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian kami naik ke langit kedua. Lalu Jibril alaihissalam meminta dibukakan pintu langit. Katakan oleh penjaganya, siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Dikatakan lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Dikatakan, apakah dia telah diutus? Dia menjawab, ya, dia telah diutus. Maka dibukakan bagi kami pintu langit kedua, dan saya bertemu dengan Nabi Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria. Salawatullahi alaihima. Beliau berdua menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit ketiga. Dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan, siapa engkau? Dia menjawab, dikatakan lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Dikatakan, apakah dia telah diutus? Dia menjawab, dia telah diutus. Maka dibukakan bagi kami pintu langit yang ketiga. Jadi di sini muncul pertanyaan, sebetulnya siapa sih penjaga itu? Apakah seorang malaikat? Kalau dia malaikat, kenapa tidak kenal Jibril misalnya gitu ya? Dan kenapa tidak kenal Muhammad? Jadi memunculkan banyak pertanyaan terkait dengan cerita yang diriwayatkan ini. Dibukakan bagi kami pintu langit ketiga, dan saya bertemu dengan Yusuf alaihissalam, yang beliau telah diberi separuh dari kebagusan wajahnya. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit keempat, dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Dikatakan lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Dikatakan, apakah dia telah diutus? Dia menjawab, dia telah diutus. Maka dibukakan bagi kami pintu langit keempat, dan saya bertemu dengan Idris alaihissalam. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Allah berfirman yang artinya, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Ya, dikutip surat Maryam 57. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit kelima, dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, siapa engkau? Jibril menjawab, Jibril. Dikatakan lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Dikatakan, apakah dia telah diutus? Dia menjawab, dia telah diutus. Maka dibukakan bagi kami pintu langit kelima. Saya bertemu dengan Harun alaihissalam. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit keenam. Dan Jibril meminta dibukakan pintu, maka dikatakan kepadanya, siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Dikatakan lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Dikatakan, apakah dia telah diutus? Dia menjawab, dia telah diutus. Maka dibukakan bagi kami pintu langit, dan saya bertemu dengan Musa. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Itu di langit keenam. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit ketujuh. Dan Jibril meminta dibukakan pintu, maka dikatakan padanya, siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Dikatakan lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Dikatakan, apakah dia telah diutus? Dia menjawab, ya, dia telah diutus. Maka dibukakan bagi kami pintu langit ketujuh, dan saya bertemu dengan Ibrahim. Beliau sedang menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur. Setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur itu 70.000 malaikat yang tidak kembali lagi. Kemudian Ibrahim pergi bersamaku ke Sidratul Muntaha. Ternyata daun-daunnya seperti telinga-telinga gajah, dan buahnya seperti tempayan besar. Tatkala dia diliputi oleh perintah Allah, dia pun berubah, sehingga tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang sanggup menggambarkan keindahannya. Lalu Allah mewahyukan kepadaku apa yang dia wahyukan. Allah mewajibkan kepadaku 50 sholat sehari semalam. Kemudian saya turun menemui Musa alaihissalam. Lalu dia bertanya, apa yang diwajibkan Tuhanmu atas umatmu? Saya menjawab, 50 sholat. Dia berkata, kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakannya. Sesungguhnya saya telah menguji dan mencoba Bani Israel. Beliau bersabda, maka saya pun kembali kepada Tuhanku, seraya berkata, wahai Tuhanku, ringankanlah untuk umatku, maka dikurangi dariku 5 sholat.
Kemudian saya kembali kepada Musa dan berkata, Allah mengurangi untukku 5 waktu sholat. Dia berkata, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakannya. Maka kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan. Maka terus menerus saya pulang balik di antara Tuhanku Tabaraka wa ta'ala dan Musa alaihi salam. Sampai pada akhirnya Allah berfirman, wahai Muhammad, sesungguhnya ini adalah 5 sholat sehari semalam. Setiap sholat pahalanya 10. Maka semuanya 50, ya setara dengan 50 waktu sholat. Barang siapa yang meniatkan kejelekan lalu dia tidak mengerjakannya, maka tidak ditulis dosa baginya sedikit pun. Jika dia mengerjakan, maka ditulis baginya 1 kejelekan. Kemudian saya turun sampai saya bertemu dengan Musa alaihissalam, seraya aku ceritakan hal ini kepadanya. Dia berkata, kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan. Maka saya pun berkata, sungguh saya telah kembali kepada Tuhanku sampai saya pun malu kepadanya. Hadis riwayat Muslim nomor 162. Jadi hadisnya panjang sekali. Ada pertanyaan, sesungguhnya periwayatnya ini apa benar hafal betul hadis yang panjang? Itu menjadi sebuah pertanyaan juga yang kemudian ketika kita cross-check ke hadis yang lain, itu memang kemudian berbeda-beda redaksinya. Misalnya, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim juga, di nomor 163. Kisah Isra Mi'raj versi Abu Dzar Al-Ghifari. Saya tidak akan membaca keseluruhannya karena sama panjangnya, tetapi saya tunjukkan perbedaannya. Kisah Isra Mi'raj versi Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar meriwayatkan bahwa Rasulullah berkata, atap rumahku terbelah ketika aku berada di Mekah dan Jibril turun dan membuka hatiku lalu membasuhnya dengan air Zam-Zam. Nah, ini berbeda lagi. Jadi digambarkan oleh Abu Dzar ini berangkatnya dari rumah. Di hadis yang lain digambarkan berangkatnya dari Ka'bah. Digambarkan atap rumah terbelah, kemudian Jibril turun dan membuka hatiku lalu membasuhnya dengan air Zam-Zam. Dia kemudian membawa baskom emas penuh dengan kebijaksanaan. Dan di hadis yang lain digambarkan air Zam-Zam. Di sini digambarkan baskom emas penuh dengan kebijaksanaan dan iman. Dan setelah mengosongkannya ke dada saya, dia menutupnya. Kemudian memegang tanganku. Dia naik bersamaku ke surga. Dan ketika kami tiba di surga terendah, Jibril berkata kepada penjaga surga terendah, buka. Jadi Anda melihat ini perbedaan riwayat Anas bin Malik dengan versinya Abu Dzar Al-Ghifari. Dia menceritakan ada di rumah, datang Jibril dulu membuka dadanya, hatinya bukan mencuci. Nanti itu di hadis yang berbeda lagi, mencuci dengan air Zam-Zam dan seterusnya. Kalau di sini digambarkan baskom emas penuh dengan kebijaksanaan dan iman. Gitu. Kemudian langsung dibawa naik menuju ke surga. Ketika kami tiba di surga terendah, Jibril minta buka pintu dan seterusnya. Itu kurang lebih sama, buka pintu sampai dia bertanya siapa yang ada di sana, dia membalas ini adalah Jibril dan Muhammad. Nah, itu salah satu isi yang berbeda. Nah, kemudian yang berbeda juga di dalam riwayat Abu Dzar ini, mereka yang di sebelah kanan Adam bertemu dengan Adam, digambarkan Adam dikelilingi oleh penghuni surga dan penghuni neraka dari keturunannya. Di sebelah kanan penghuni surga, sebelah kirinya penghuni neraka. Ketika Adam melihat ke sisi kanan, dia tertawa, dan ketika dia melihat ke sisi kirinya, dia menangis. Kemudian di bagian yang berbeda lagi, ya di frase atau di paragraf yang berbeda, kemudian Jibril naik bersamaku ke langit kedua, dia meminta penjaganya untuk membuka gerbangnya, dan penjaganya menjawab dengan cara yang sama seperti yang dikatakan penjaga langit yang terendah, dan dia membukakannya. Nah, kemudian di sini digambarkan, Anas bin Malik menurut riwayat Abu Dzar ini, dia Nabi menyebutkan bahwa dia menemukan di langit itu Adam, Idris, Isa, Musa, dan Ibrahim. Tetapi dia tidak memastikan tentang sifat tempat tinggal mereka, kecuali bahwa dia telah menemukan Adam di surga terendah dan Abraham di surga ke-6. Ini berbeda dengan yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik sebetulnya, tetapi tidak lewat Abu Dzar Al-Ghifari. Karena yang di langit ke-6 itu adalah Nabi Musa, menurut versi yang pertama tadi. Tapi di versi ini,
yang di langit ke-6 adalah Ibrahim. Ya, terjadi perbedaan itu. Oke, kita lihat lagi versi Malik bin Sa'sa'ah. Dari Malik bin Sa'sa'ah, Rasulullah berkata, saya berada di dekat rumah, yaitu Ka'bah maksudnya, dalam keadaan antara tidur dan terjaga. Ketika saya mendengar seseorang berkata, dia adalah orang ketiga di antara dua orang, kemudian dia datang kepada saya dan membawa saya bersamanya, kemudian baskom emas berisi air zam-zam dibawa kepadaku dan hatiku dibuka untuk ini dan itu. Jadi berbeda. Dari Malik bin Sa'sa'ah, dia menggambarkan cerita yang dia peroleh dan dia riwayatkan, Nabi Muhammad berada dekat Ka'bah, kemudian didatangi oleh seseorang yang membawa bejana yang berisi air zam-zam untuk melakukan ini dan itu, katanya. Qatadah berkata, Qatadah ini bagian dari perawinya. Saya bertanya kepada siapa yang bersama saya, pada perawi yang lain, apa yang dia maksud dengan ini dan itu? Dia menjawab, yaitu dibuka sampai perutnya. Artinya dada Nabi dibuka sampai perutnya, kemudian hatiku dicabut dan dicuci dengan air zam-zam. Dan kemudian dikembalikan ke posisi semula setelah dipenuhi dengan iman dan kebijaksanaan. Saya kemudian dibawakan seekor binatang putih yang disebut buruk, lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bagol. Langkahnya sejauh mata memandang, saya dinaikkan di atasnya, dan kemudian kami pergi sampai kami mencapai surga terendah. Jibril meminta gerbang untuk dibuka. Berbeda ini. Kalau yang tadi di awal, Anas bin Malik menceritakan naik buruk dari Mekah ke Masjidil Aqsa, kemudian ditambatkan, diikatkan di pelatarannya. Tetapi di sini diceritakan, naik buruk itu menuju ke langit, ke surga yang terendah. Aku berkata, Jibril, nah ini ada lagi bedanya, tambahannya di situ. Aku berkata, Jibril, sungai apa ini? Apa sungai-sungai ini? Beliau menjawab, dua sungai yang tersembunyi adalah sungai-sungai surga, dan dua sungai yang nyata adalah sungai Nil dan Efrat. Jadi menurut hadis ini, di surga itu ada sungai Nil dan sungai Efrat. Kemudian dua bejana dibawa kepada saya, yang pertama berisi anggur dan yang kedua berisi susu. Dan keduanya ditaruh di depanku. Saya memilih susu. Dikatakan Anda melakukannya dengan benar. Nah ini beda lagi. Kalau yang hadis tadi, bejana anggur, ya khamr dan susu, itu ditawarkan kepada Nabi saat beliau berada di Masjidil Aqsa di Palestina. Kalau ini ditawarkannya adalah pada saat di surga. Hadis riwayat Muslim, sama-sama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beda nomor, 162, 163, 164a. Isinya berbeda-beda. Ada lagi nih yang lebih kacau, ya, versi Ibnu Ishaq. Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dari Ummu Hani. Ummu Hani ini adalah seorang wanita sepupu Nabi, ya, putra dari Abu Talib, saudaranya perempuan dari Ali bin Abi Thalib, yang Nabi pernah melamarnya dan kemudian ditolak sebelum kemudian dia menikah dengan orang lain. Nah ini ada hadis yang sengaja dipalsukan rupanya untuk memfitnah Nabi. Tetapi yang agak memprihatinkan, hadis ini sering dipakai bahkan oleh para mubalek, ustadz, untuk menceritakan Nabi itu berangkat Isra dan Mi'raj itu dari rumahnya Ummu Hani. Di antara kisah yang sampai kepada saya dari Ummu Hani, ya, katanya Ibnu Ishaq binti Abi Thalib terkait Isra Rasulullah SAW, ialah beliau, Ummu Hani, menceritakan Rasulullah SAW tidak diisrakan melainkan ketika baginda SAW berada di rumahku, di rumah Ummu Hani. Waktu itu sebetulnya Ummu Hani sudah berkeluarga dengan seorang yang berbeda, karena waktu dilamar Nabi sebelum menjadi Nabi itu, sebelum menikah dengan Siti Khadijah, ditolak, menikah dengan yang lain. Tetapi waktu Isra Mi'raj dia sudah berkeluarga. Di sini digambarkan oleh hadis ini yang diriwayatkan dari Ibnu Ishaq ini, beliau berangkatnya dari rumahnya Ummu Hani itu. Rasulullah SAW tidak diisrakan melainkan ketika baginda berada di rumahku.
Baginda SAW tidur di sampingku pada malam itu di rumahku. Awalnya Baginda sholat Isya, kemudian tidur. Kami pun turut tidur. Sebelum fajar Rasulullah telah mengejutkan kami, lalu sholat subuh. Kami sholat bersamanya. Setelah itu Rasulullah bersabda, wahai Ummu Hani, malam tadi saya telah sholat bersama kamu seperti yang kamu tahu di wadi ini. Setelah itu saya pergi ke Baitul Maqdis dan sholat di sana. Dan sekarang saya sholat subuh bersama kamu seperti yang kamu saksikan ini. Ini panjang cerita hadis ini, tetapi setelah diteliti sesungguhnya ini hadis palsu. Untuk memfitnah Nabi, dikatakan berangkatnya dari rumah Ummu Hani itu sebetulnya sebuah pelecehan, sebuah fitnah ya. Tetapi yang saya prihatin itu adalah hadis ini sering dikutip oleh para ustadz, ya, sebagian mubalik, menceritakan bahwa memang beliau berangkatnya dari rumah Ummu Hani. Nah inilah yang jadi masalah ya terkait dengan sumber-sumber berita terkait dengan hadis itu. Sementara di episode yang lalu kita juga mendapati di dalam hadis yang sahih ini cerita tentang para perawi yang tidak selalu ingat terkait dengan apa yang diriwayatkan. Dalam hadis Bukhari nomor 3192 misalnya, diriwayatkan dari Umar. Suatu hari Nabi berdiri di antara kita untuk waktu yang lama dan memberitahu kita tentang awal penciptaan jagat raya dengan segala macam isinya itu. Dan berbicara panjang lebar, lama tentang segala sesuatu secara detail. Sampai beliau menyebutkan bagaimana nantinya orang-orang masuk surga, masuk neraka, berarti panjang sekali cerita. Akan memasuki tempat mereka, orang neraka masuk neraka, ya, dan orang surga masuk surga. Beberapa di antara kami, ya para sahabat yang mendengarkan itu, ingat apa yang beliau katakan, dan beberapa yang lainnya melupakan. Jadi sahabat sekalian, Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin menceritakan kondisi, suasana, ya situasi, kondisi yang terkait dengan periwayatan hadis itu, yang sesungguhnya penuh dengan jebakan-jebakan masalah. Yang kalau kita ini tidak kritis dan kemudian percaya begitu saja, mengatakan bahwa iman itu pokoknya percaya. Hadis kalau sudah sahih, maka itu harus diambil sebagai sebuah kewajiban. Sementara di dalam hadis-hadis yang sahih, itu juga terdapat perbedaan, bahkan ada yang bertentangan dan seterusnya. Ini adalah realitas terhadap berita-berita yang diturunkan dari hadis. Sangat berbeda dengan yang diturunkan dari Al-Quran Al-Karim. Luar biasa, ya. Tadi kita sudah bahas itu. Oke, bagian-bagian akhir. Karena Al-Quran itu keotentikannya dijamin oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Ya, jadi teksnya terpelihara, kedalaman maknanya, gaya bahasanya, diksi-diksinya, ya, hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya, Masya Allah. Tinggal apakah kita ini memiliki ilmunya untuk menjelaskan terkait dengan ayat-ayat yang terkait dengan tema yang terkait. Itulah yang digambarkan oleh Al-Quran sebagai ulil amri. Kalau kita mau bicara tentang sejarah, ya yang punya ilmu sejarah akan bisa mendalami, memahami lebih dalam, menceritakan lebih banyak dengan data-data kesejarahan, ya artefak-artefak dan seterusnya. Ketika Al-Quran bicara tentang astronomi misalnya, ya para ilmuwan astronomi atau yang belajar astronomi, kosmologi, ya astrofisika dan sebagainya, itu yang akan paham ayat-ayat di dalam Al-Quran terkait dengan astronomi atau ayat-ayat terkait dengan misalnya fisika modern, ya relativitas waktu, tentang biologi, tentang kimia, tentang matematika, tentang bahkan sosial, ilmu-ilmu sosial, politik, budaya dan sebagainya yang di dalam Al-Quran itu ada tuntunannya. Nah, teksnya dipelihara oleh Allah, kedalaman maknanya bergantung pada ilmu alat yang kita miliki. Nah, sehingga digambarkan sesungguhnya Al-Quran itu ayat-ayat yang nyata bagi orang-orang yang berilmu. Bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladzina utul ilma wa may yajhadu bi ayatina illa zalimun. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata
di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang yang zalim. Zalim itu sebuah pilihan. Aku nggak percaya nih sama Quran, nggak diambil-ngambil yang lain. Nah, gitu. Zalim. Padahal kalau punya ilmunya terkait dengan ayat-ayat yang mau dieksplor, ini ayat-ayat yang nyata. Ayat puasa misalnya, itu ayat yang nyata bagi orang-orang yang mempelajari tentang dunia kesehatan, bahkan sampai dapat hadiah Nobel misalnya. Yoshinori Ohsumi dengan mekanisme autofagosumnya. Itu nyata banget gitu. Meskipun dia non-muslim, karena dia paham tentang mekanisme lapar yang justru memunculkan kesehatan di dalam tubuh seseorang yang disebut sebagai autofagi, ya mekanismenya, dan dapat hadiah Nobel, maka dia akan membaca ayat-ayat itu nyata, bener ini ayat ini. Gitu ya. Itu maksudnya. Ayat-ayat Al-Quran itu nyata bagi orang-orang yang berilmu. Dan bahkan kebenarannya itu akan ya terbukti ke masa depan. In huwa illa dzikrul lil alamin wala ta'lamuna naba'ahu ba'dahin. Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam. Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Quran ini beberapa waktu ke masa depan. Surat Shad ayat 87-88. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya kira itulah yang ingin saya sampaikan ya terkait dengan studi kasus. Banyak sesungguhnya kita bisa jadikan studi kasus, diantaranya nanti tentang penciptaan manusia, munculnya manusia di muka bumi dan seterusnya ya di episode yang berikutnya. Yang kali ini kita bicara tentang Isra dan Mi'raj. Maka kalau kita simpulkan antara hadis, Al-Quran dan sains. Satu, isi Al-Quran ketika kita paham itu akan memberikan arah, mengarah pada keluasan dan kedalaman makna yang oleh Al-Quran digambarkan tidak akan habis dituliskan dengan tinta dari 7 samudra. Dan semakin menunjukkan pengagungan Tuhan. Dan sesuai dengan keilmuan yang berkembang ke masa depan. Jadi luar biasa sesungguhnya. Al-Quran yang tadi di bagian akhir kita sebutkan, ayatnya nyata bagi orang yang berilmu dan akan memberikan bukti-bukti ke masa depan. Semakin terbukti. Bahkan oleh orang yang non-muslim sekalipun. Gitu ya. Dan yang menarik justru penemuan-penemuan itu oleh non-muslim supaya orang tahu bahwa itu bukan pembelaan diri, bela diri ya. Orang Islam mengatakan agamanya baik itu sudah biasa. Atau agamanya benar. Tetapi kalau yang mengatakan itu non-muslim dan mengatakan ini benar informasinya itu menjadi luar biasa. Jadi sangat kuat. Isi Al-Quran ya mengarah pada keluasan dan kedalaman makna, pengagungan dan keilmuan masa depan. Isi hadis itu seringkali terjebak pada kepahaman yang sempit, tergantung pada perawinya. Teks dari hadis itu bukan teks yang dibikin oleh Rasulullah atau bahkan apalagi oleh Allah, tetapi yang dibikin oleh perawinya, menceritakan dulu saya mendengar Nabi itu begini. Sehingga memunculkan banyak perbedaan di jalur yang berbeda, itu muncul pemahaman, bahkan teks yang berbeda, sehingga pemahamannya juga akan berbeda. Dan terikat oleh keilmuan masa lalu, yang di zaman itu ya cenderung mistis, misalnya tadi digambarkan buruk, bentuknya seperti kuda, lebih kecil dari bagol, lebih besar dari keledai, yang bisa melangkah, sekali melangkah jauhnya sejauh pandangan mata, dan seterusnya. Digambarkan ada kuda yang bersayap dan sebagainya. Itu pendekatan-pendekatan yang semakin sulit untuk diterima oleh orang-orang yang belajar ilmu pengetahuan di era modern. Isi sains itu mengarah kepada pembuktian-pembuktian terhadap isi Al-Quran. Dan sebaliknya semakin meninggalkan penjelasan-penjelasan dari hadis. Karena seperti yang kita bahas di episode yang lalu, hadis-hadis ilmu pengetahuan misalnya ya, yang katakanlah kemarin yang kita bahas minum air kencing onta gitu, yang dicampur dengan susu dan seterusnya, itu hadisnya sahih. Tetapi ada 2 hadis, yang satu mengatakan sama-sama muslim, satu mengatakan susunya saja yang diminum itu menyehatkan, tetapi ada di hadis berikutnya itu susu dicampur dengan air kencing onta. Nah, itu memunculkan masalah yang kemudian secara ilmiah yaitu menjadi masalah gitu.
hadis itu terjebak kepada periwayatnya. Secara sanad, boleh jadi ini isnadnya atau sanadnya nyambung sampai ke Rasulullah. Perawinya menurut Imam Bukhari, Imam Muslim atau yang ulama hadisnya digambarkan sebagai sikoh, kokoh, ingatannya kuat dan sebagainya. Tetapi ya ternyata kita lihat di hadis yang sama itu bisa muncul perbedaan-perbedaan yang sangat signifikan. Oke, saya kira ini yang ingin saya sampaikan sebagai bahan untuk diskusi kita. Saya kembalikan kepada Pak Dahrian. Terima kasih.